Tiga. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يحرم بالحيض والنفاس ويحرم بالحيض في بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء أحدها الصلاة فرضا أو نفلا وكذا سجدة التلاوة والشكر والثاني الصوم فرضا أو نفلا والثالث قراءة القرآن والرابع مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين وحمله إلا إذا خافت عليه والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه والسادس الطواف فرضا أو نفلا والسابع الوضع ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب. ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fasal ini menerangkan perkara yang haram bagi orang yang haid dan nifas. Wa yahrumu bil haidi, dan haram bagi orang yang haid. Wa fi badin nusakhi wa yahrumu alal haidi. Dalam konteks yang lain itu menggunakan lafaz wa yahrumu alal haidi. Sedangkan yang di kitab Fathul Qorib ini keterangannya menggunakan bil haidi, pakai huruf jar. Adapun perkara yang haram bagi orang yang haid itu ada berapa? Ada thamaniyatu asya'a, ada 8 beberapa perkara. Apa saja 8 itu? Yang salah satunya adalah yang pertama as-shalatu, ahaduha as-shalatu, yang pertama adalah salat. Baik fardhon, baik salatnya itu fardu atau naflan maupun sunnah. Wa kada sajdatu tilawati, dan begitu juga seperti sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Wasani as-shaum, dan yang nomor 2 adalah berpuasa fardhon, baik puasanya itu fardu atau naflan atau puasanya itu sunnah. Wasalisu qiraatul qur'ani, dan adapun yang nomor 3 adalah membaca Al-Qur'an. Warabi'u masul mushafi, yang nomor 4 adalah menyentuh masul mushafi, menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi baina tafataini. Adapun mushaf adalah nama bagi sesuatu yang di dalamnya dituliskan firman Allah yang diapit oleh 2 sampul atau 2 jilid. Wa hamluhu, dan haram juga membawanya. Membawa apa? Membawa mushaf. Illa, dikecualikan idza khafat alaihi, jika si perempuan yang haid dan nifas tersebut takut dapat mengurangi kemuliaan Quran tersebut. Misalnya Qurannya itu jatuh dari suatu ketinggian, jatuh. Kalau kita tidak mengambilnya, kalau perempuan tersebut tidak mengambilnya, dia itu takut, maka diperbolehkan untuk mengambilnya, maka hukumnya jadi tidak haram. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5 ya adalah dukhulul masjid, yaitu masuk kepada masjid. Lil haidi, bagi orang yang haid dan juga nifas. In khafat, jika ada persyaratannya. Apa persyaratannya? In khafat talwisahu, jika perempuan yang haid dan nifas tersebut khawatir mengotori masjid tersebut. Wasadisu at-tawafu, adapun yang nomor 6 adalah tawaf fardhon, baik tawafnya itu fardu atau naflan atau sunnah. Wasabi'u, adapun yang nomor 7 adalah al-wat'u, yaitu hubungan intim. Wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dami at-tasadduqu bidinarin,
Dan bagi orang yang mawate yang berhubungan intim dengan istrinya ketika derasnya darah, maka disunahkan at-tasadduqu, yaitu bersedekah sebanyak berapa? Bidinarin, sebanyak 1 dinar. Waliman wati'a fi idbarihi at-tasadduqu binisfi dinarin, dan bagi siapa orang yang berhubungan intim dengan istrinya ketika darahnya itu mampet, maka disunahkan apa? Disunahkan at-tasadduqu, yaitu bersedekah binisfi dinarin, sebanyak berapa? Sebanyak 1/2 dinar. Wasaminu, dan adapun yang terakhir yang nomor 8 adalah al-istimta'u bima bainas surrati war rukbati, yaitu bersenang-senang terhadap perkara yang ada di antara pusar dan lutut. Minal mar'ati, dari perkara antara pusar dan lutut punya perempuan. Fala yahrumu, di sini kita dikecualikan. Fala yahrumu al-istimta'u bihima wala bima fawqahuma 'ala al-mukhtari fi syarh al-muhadzabi. Maka tidak haram hukumnya bersenang-senang di antara pusar dan lutut, dan juga dengan perkara di atas pusar dan lutut al-mukhtari terhadap qaul mukhtar fi syarh al-muhadzabi, dalam kitab syarah muhadzab. Dikecualikan. Sumastatarada al-sanifu li dzikri ma haqquhu ayyudhkara fi ma sabaqa fi fasl mujibil husli. Kemudian Kiai Musonif menjelaskan terhadap perkara yang seharusnya disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu pada pasal perkara yang mewajibkan mandi.